Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup kita tanpa penerang. Dibayang-bayang fata morgana, berharap hidupku seperti She's got that long blonde hair with beautiful eyes. She has the face in your kidney, the perfect smile. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sedikit ada kunjungan ke Warkop Ruang Tenang. Di sini kita sedang bersama owner dari Warkop Ruang Tenang sendiri. Siapa mas namanya mas? Atas. Cahyo mas. Oke. Sebelumnya boleh tahu mas latar belakang terbentuknya usaha ini dari mana gitu? Boleh dijelaskan sedikit mas? Oh iya. Sebelumnya terima kasih sama teman-teman dari kampus UMS ya. Pertama saya perkenalkan diri, nama saya Tatas dari Warkop Ruang Tenang, selaku owner di sini. Untuk latar belakang terbentuknya Ruang Tenang ini, mungkin nggak ada planning khusus ya sebenarnya untuk di awal mulanya ya, karena ini tempat awalnya kan dulu dari rumah nenek yang mungkin nggak terpakai, cuma sebagian aja yang terpakai di area belakang ya. Di area depan karena mungkin namanya otak bisnis ya, nah, ada peluang untuk cari tempat juga mungkin di tengah kota agak sulit karena ada tempat yang space-nya luas. Untuk pertama mungkin kan banyak untuk tempat-tempat coffee shop yang udah berkembang di kota Solo ya. Di situ saya cari peluang gimana caranya ngembangin bisnis kopi tapi bisa mencakup untuk segmen yang menengah. Dalam arti dari harga ataupun dari space-nya. Dalam arti space-nya juga nggak harus space yang mahal. Kalau untuk tempat coffee shop sendiri mungkin untuk investasi awalnya mungkin untuk budget modalnya mungkin kan lebih gede dari sisi peralatan ataupun dari tahap pembangunan. Untuk membentuk suatu coffee shop yang mewah itu kan juga butuh dana yang gede. Kalau di sini untuk Warkop Ruang Tenang kita lebih mengeksplor tempatnya. Dalam arti untuk tempatnya sendiri kan kita lebih condong ke arah vintage gimana budaya dari Jawa dengan rumah yang vintage kita padukan dengan suasana yang agak Cina. Kalau menurut saya dari pemilihan warna itu nanti mungkin kan cenderung ke warna-warna untuk identik ke arah Cina. Tapi untuk menu sendiri itu tetap kita mengandalkan menu andalan kita di kopi, cuman dari harga range yang bisa teman-teman lihat di situ harganya maksimal di harga 15.000 yang kami anggap mungkin dengan harga segitu dari teman-teman yang datang masih sangat terjangkau, dengan kualitas, dengan bahan juga yang sama, tidak jauh dengan coffee shop yang modern ataupun yang dikemas lebih menarik dari tempat kita. Seperti itu Mas Cahyo mungkin. Baik mas, untuk menjalankan bisnis ini kan kita harus ada, kita nggak bisa sendiri, kita perlu bantuan yang namanya perkaryawan. Nah dalam hal memotivasi karyawan sendiri, apa yang dilakukan Mas Tata sebagai owner untuk memotivasi karyawan untuk semangat bekerja di sini, Mas? Kalau untuk tim kita awal terbentuknya itu kan untuk sebagai owner dan co-owner itu kan kebetulan untuk co-ownernya juga kan kakak saya sendiri. Jadi kalau untuk mungkin dari segi komunikasi lebih cepat ya. Kemudian untuk mencari tenaga kerja, mungkin kan dari awal kita kan juga gimana ya kok cari tenaga kerja yang handal di awal dengan kita pertama buka coffee shop
apa harus cari yang profesional, pasti kan juga mahal dari sisi penghasilan. Jadi untuk yang cari pro mungkin kan juga mahal juga kalau cari barista yang lebih handal. Ya, kemudian kan ada beberapa teman sendiri, jadi kita nggak open rekrutmen atau seperti apa, jadi kita ngerekrut dari teman-teman sendiri. Kebetulan ada 2 yang awal, tapi ini tambah 1, jadi total kita tenaga kerja kita di sini ada 4. Jadi kita perlakukan sistemnya, kita buka dari jam 4 sampai jam 12 dengan penawaran ya untuk penghasilan. Kalau dari sisi mendekati UMR lah, kalau di UMR di Solo mungkin sekitar 2,7 ya. Jadi untuk kita memotivasi mereka, aku kasih challenge ke mereka gimana caranya. Aku dibantu juga selain dari sisi pelayanan, juga gimana bisa membuat konsumen itu bisa membeli lebih. Contohnya misalkan pada saat datang itu kan misalkan dia cuma beli kopi, nah terus temannya juga beli kopi, ya kita tawarkan untuk cross selling untuk pembelian yang lain, contoh misalkan roti ataupun snack-snack yang lain. Jadi sehingga mereka membeli untuk produk kita. Dari situ aku kasih target ke karyawanku untuk di sini rata-rata dengan omset lebih dari 3 juta aku kasih bonus. Jadi total kalau misalkan weekend, selama ini kalau misalkan weekend cuma Sabtu Minggu, itu untuk omset lebih dari 3 juta. Jadi kalau bisa lebih dari 3 juta aku kasih. Nanti kalau untuk gaji di sini kan bulanan ya. Jadi setiap nanti ada akumulasi selama 1 bulan omset yang lebih dari 3 juta, aku tiap kasih untuk perharinya lebihan. Nah di situ kan jadi mungkin terimanya mereka kan bisa lebih dari 3 juta kalau untuk. Tapi untuk dari sisi gaji mungkin nggak setara semua ya, sesuai dengan bidangnya ataupun keahliannya semua nggak, jadi nggak bisa dipukul rata. Untuk yang dari sisi masa ataupun pelayanan mungkin kan beda-beda juga. Jadi itu cara memotivasi saya biar mereka lebih semangat kerja ya. Jadi nggak mengandalkan untuk gaji pokoknya aja, seperti itu. Selanjutnya dalam memotivasi karyawan kan pasti ada tantangannya mas. Apa aja tantangannya dalam memotivasi karyawan itu mas? Ya untuk tantangan dalam memotivasi ya, namanya kerja mungkin kan ada yang namanya titik jenuh ya, dimana setiap rutinitas yang kita kerjakan untuk setiap hari pasti itu kan ada yang namanya titik jenuh, dan kita juga mengalami itu. Jadi setiap hari kita kan buka, kecuali hari Senin ya kita kan tutup. Alasannya ada sendiri juga, karena kan setelah weekend Jumat, Sabtu, Minggu pasti kan yang namanya orang kan memulai hari Senin itu mungkin kan agak berat, jadi kita liburkan. Salah satunya itu caranya aku, tantangannya juga itu kita maksimalkan di Jumat, Sabtu, Minggu biar omsetnya lebih. Nah, kemudian untuk mengurangi titik jenuh, kadang kalau kerja di sini intinya kita bikin happy aja, karena kan selain tantangan di sini juga kan ada beberapa setiap 2 minggu sekali itu adakan kita refreshing bareng seperti itu, entah kita keluar kemana kita bareng ataupun pergi kemana, intinya kita tetap bareng, cuman bicaranya di luar kerjaan lah, gimana biar suasananya itu beda, biar refresh. Jadi nanti setelah masuk hari Selasa itu udah bisa seneng lah intinya itu. Beberapa juga kan dari tantangan, misalkan ada yang namanya komplain dari konsumen kan juga pasti ada.
Dimana komplain itu mungkin kalau di sini itu kan kalau misalkan crowdnya pas padat, mungkin yang namanya 5 orang itu kan kerjanya mungkin juga masih kurang maksimal, dan arti waktu penyajian itu kan juga ada kendala juga. Jadi mungkin itu kita siasati sampai dengan hari ini, alhamdulillah untuk masalah itu bisa teratasi lah. Kalau dulu mungkin awal-awal kita mungkin masih grogi ya, dengan langsung datang teman-teman langsung pesen gini. Nah, jadi kan belum terorganisir secara baik, mungkin kan masih. Nah, sekarang udah itu masalah itu udah bisa terselesaikan. Baik, selanjutnya kita sedang bersama karyawan dari Ruang Tenang sendiri. Dengan siapa, di mana Mas? Dengan saya Lucky Stefan. Lucky Stefan, oke. Baik, ini ada sedikit pertanyaan mengenai motivasi kerja di sini ya Mas ya. Nanti bisa disampaikan kedua teman saya. Setelah Anda bekerja di sini itu apa Mas yang Anda harapkan dari pekerjaan ini Mas? Kalau harapan saya sih di sini saya belajar tentang kopi, tentang cara menyeduh kopi, tentang makanan, resep. Ya biar saya bisa, impian saya biar bisa buka coffee shop sendiri nantinya, kedepannya harapan itu sih. Sudah bekerja di sini, hal apa yang menarik Anda untuk bekerja di sini, Mas? Kalau itu banyak sih Mas. Dari customer sendiri banyak anak-anak muda, dan saya pun bisa jadi muda lagi gitulah. Nah, selanjutnya Mas, apa yang membuat Anda betah bekerja di sini? Kalau membuat betah sih bonusnya banyak, Kak. Selain itu mungkin ada hal yang betah membuat Masnya betah bekerja di sini. Yo, kalau di sini sih kekeluargaannya Kak. Untuk apa, dari ownernya baik, enak, sama-sama bisa bimbing bareng-bareng. Buat belajar pun tidak ada batasan di sini. Intinya gitu. Mungkin itu saja Mas, terima kasih buat sharing-sharingnya. Kurang lebihnya mohon maaf juga. Terima kasih Mas Lucky. Baik, terima kasih atas bantuannya dan pencerahannya, mungkin bisa menjadi bahan materi kita, ilmu-ilmu kita. Mungkin kita nanti akan membuat usaha, bagaimana cara kita memotivasi dan mencari karyawan itu sendiri. Mungkin itu saja Mas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.